Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihifu. Apakah Anda hanya bisa menggunakan trik kecil? Hancurkan untuk saya. Pria itu berteriak keras. Kemudian sebuah gelombang kecut yang tak terlihat segera menyebar. Bahkan Xiuyan yang berada ratusan kaki jauhnya, dia merasakan sesak di dadanya karena gelombang kecut menyerang jiwanya, yang membuat Xiuyan tercengang. Untungnya, Xiuyan telah menarik kekuatan jiwanya. Jika tidak, serangan ini akan cukup untuk merusak jiwanya. Meskipun serangan 7 langkah mengejutkan Xiuyan sangat kuat, tapi sepertinya masih rentan di bawah kekuatan pria itu. Kali ini, menghadapi serangan pria itu, jika Xiuyan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mungkin Xiuyan sama sekali tidak bisa memblokirnya. Oleh karena itu, pikiran Xiuyan dengan cepat bergerak, memikirkan bagaimana harus mengambil tindakan pencegahan. Namun semakin banyak krisis yang Xiuyan hadapi, Xiuyan merasa semakin jernih pikiran. "Senior, bisakah Anda memberi saya hujan lebat untuk membantu saya?" Pada saat ini, Xiuyan mengirim pesan ke Tianwu. Meskipun di bintang ini sudah gerimis sejak Tianwu muncul, tapi itu belum cukup membantu Xiuyan. Sekarang masih ada 2 tetesan air hujan yang diberikan Tianwu kepadanya. Dan ini adalah kartu truf dan gerakan membunuh terkuat Xiuyan saat ini. Selain itu, ada juga 3 transformasi keabadian dan iblis yang dapat meningkatkan kemampuan Xiuyan. Namun seberapa besar peningkatannya? Hal ini tidak diketahui. Selain tetesan air hujan, cara terkuat Xiuyan adalah jantung api dan jantung guntur di tubuhnya, yang merupakan kekuasaan aturannya. Oleh karena itu, Xiuyan harus mengesampingkan hal-hal yang sudah jelas ini, karena mereka lah aturan itu sendiri. Pada saat ini, Xiuyan segera membuat perhitungan dalam pikirannya tentang berbagai metode yang dia miliki sekarang. Meskipun ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, tapi Xiuyan tahu, jika dia ingin memenangkan pertempuran ini, dia tidak boleh memiliki sedikit pun ketakutan. Jika tidak, maka tidak akan ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Di bawah hujan deras yang datang, Xiuyan memanfaatkan hujan dari Tianwu untuk menampilkan keterampilan bertarung kuno yang diturunkan Tianwu kepadanya, dan kekuatan juga sangat mencengangkan, karena kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya juga efektif pada Xiuyan. Melihat pemandangan itu, aura pria itu mulai meningkat terus-menerus. Namun bahkan jika aura pria itu yang bergegas ke arah Xiuyan dan menyebar untuk menghalangi hujan, itu tidak dapat sepenuhnya menghalangi tetesan air hujan yang turun. Saat awan dan hujan menjadi semakin deras, Xiuyan melambaikan tangannya. Kemudian air hujan berkumpul dan berubah menjadi genangan air. Meskipun sepertiga langit tidak menunjukkan apa-apa, tapi tentu saja kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun, sekarang Xiuyan telah memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung ini. Dan Xiuyan bisa mengendalikan air hujan dan mengubahnya menjadi tornado atau naga air. Karena hujan deras yang turun ini bisa menjelma menjadi apa saja, tapi itu juga masih bergantung pada anugerah dari langit. Segera pikiran Xiuyan bergerak lagi, kemudian semua air hujan di sekitarnya melonjak dengan cepat, mengembun menjadi kepala monster yang sangat besar. Di bawah dorongan kekuatan Xiuyan, bayangan raksasa itu terus mengembun di langit. Tidak hanya itu, semua hujan dan lautan di atas bintang yang telah berubah menjadi tornado tiba-tiba berkumpul menuju langit. Adapun kepala monster yang mengembun tidak lain adalah Yu Jiuyin. Setelah air hujan dan air laut mengembun bersama dengan kepala naga besar, penampakannya juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Melihat itu, Tianwu juga sepertinya mengenalinya. Dengan kekuatan anak ini, saya khawatir batasnya hanya bisa diringkas menjadi 1 kepala. Setelah Tianwu selesai berbicara, Xiuyan sudah banyak berkeringat. Meskipun itu hanya kepala naga, tapi tingginya puluhan ribu kaki, dan itu seperti meteorit yang jatuh. Meskipun kepala naga ini terkondensasi dari air, namun penampakannya seperti aslinya.
Kemampuan pemahaman anak ini sungguh mencengangkan. Dalam waktu sesingkat ini, dia mampu memahami keterampilan bertarung tingkat kuno. Gumam Tianwu dengan suara yang dalam. Kemudian dia melihat tangan Yu Jiuyin mengembun. Namun meski itu hanya berupa tangan naga, tapi sudah sangat sulit bagi Xiaoyan karena dia tidak bisa terus memadatkan tubuh asli Zhu Jiuyin. Meskipun Xiaoyan sangat mengenalnya, karena itu adalah tubuh asli Long Yi. Setelah tangan Yu Jiuyin terkondensasi oleh air hujan, di bawah kendali Xiaoyan, tangan naga itu menyapu ke arah pria itu. Meskipun pria itu terus mengalahkan serangan Xiaoyan, tapi dia masih tidak bisa mendekati Xiaoyan. Trik Anda ini tidak lebih dari belalang sembah yang mencoba menipu. Sambil mencibir, pria itu melayang di udara. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam yang membuat seluruh dadanya membengkak. Dan dia tiba-tiba membuka mulutnya. Meskipun jelas tidak ada suara yang terdengar atau suara tersebut tidak lagi dapat ditangkap oleh telinga. Namun dengan mata telanjang, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas gelombang suara itu selapis demi selapis menghantam tangan besar Zhu Jiuyin. Bahkan membuat tangan naga besar itu langsung terlempar dengan keras dan mulai menghilang karena pengaruh gelombang suara itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan itu. Meskipun setelah melihat ini, Xiaoyan mungkin tidak punya banyak waktu, tapi tabrakan itu bisa memberinya sedikit peluang untuk menunda. Segera Xiaoyan memegang damo di tangannya dan energi yang agung tiba-tiba melonjak dari lautan semua roh pagoda Shinchan Suling. Di bawah pasokan energi yang cukup, cahaya biru yang keluar dari mata damo dengan cepat memadat menjadi sebuah formasi. Namun, meskipun lingkaran formasi dengan cepat terbentuk, tapi itu jelas tidak cukup kuat. Segera lapisan kedua dengan cepat muncul, meskipun kecepatan Xiaoyan sudah sangat cepat. Namun gelombang suaranya menyelimuti seluruh area sekitarnya. Xiaoyan masih mempengaruhi jiwanya yang membuat jiwa Xiaoyan merasa sakit yang luar biasa. Jadi dalam keadaan linglung, Xiaoyan merasa seolah-olah ada duri tajam yang menusuk jiwanya, sehingga pikiran Xiaoyan menjadi kosong. Sesaat kemudian, tubuh fisiknya juga sangat terpengaruh. Seolah-olah darahnya mengalir mundur dan organ dalam meradang. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan seteguk besar darah. Tuar! Tiba-tiba suara ledakan bergema karena tangan naga Zhu Jiuyin yang terkondensasi oleh air hujan meledak. Meskipun tabrakan itu bertahan selama puluhan nafas, tapi ini sudah di luar dugaan Xiaoyan. Dan tentu saja, itu juga di luar dugaan pria itu. Tampaknya ini tidak sesuai yang diharapkan, bahwa bisa mengeluarkan metode seperti itu. Tapi ini bukanlah batas Xiaoyan, karena dalam beberapa lusin nafas pendek ini, itu membuat Xiaoyan melihat harapan. Bagaimanapun lawannya memang sangat kuat, yang merupakan langkah keempat keabadian dewa dari Taisu. Setidaknya di antara orang-orang kuat Taisu yang berada di tingkat keempat, orang ini yang paling sulit untuk dihadapi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengatasi situasi ini, meskipun dia telah bergabung dengan avatar Shinchan. Oleh karena itu, Xiaoyan langsung menggunakan kesempatan ini untuk mengatur formasi pembunuhan. Namun saat Xiaoyan sedang memegang damo untuk menyusun formasi lingkaran ketiga dipadatkan, tetapi sebuah dampak jiwa yang kuat tiba-tiba membuat pikirannya menjadi kosong. Segera rasa sakit yang parah menular ke dalam jiwanya, dan darah muncrat dari ketujuh lubang di tubuh Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, mata Xiaoyan sudah diwarnai merah darah. Bahkan saat gelombang tekanan menghampirinya, Xiaoyan memegangi kepalanya dan meraung kesakitan. Bagaimanapun rasa sakit pada jiwa adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Namun pria itu tidak memberi Xiaoyan kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Segera, gelombang suaranya berubah lagi dan suara keras tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan jari-jarinya, lalu menghantamkannya ke arah Xiaoyan, seolah-olah itu adalah dewa yang dipanggil oleh pria ini. Pada saat ini Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya
karena rasa sakit itu membuatnya tampak kehilangan akal sehatnya. Melihat pemandangan ini, Tianwu juga menghela nafas panjang karena dia merasa perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Senior, bukankah Anda akan mengambil tindakan jika anak ini tidak bisa mengalahkannya? Buaya tiran bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak dia mengambil keputusan untuk membunuh, itu adalah sebab dan akibat yang harus dia tanggung. Hingga pada akhirnya, saya telah banyak membantunya. Jadi saya tidak dapat membantunya lagi. Jawab Tianwu sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini 3 lapisan formasi tiba-tiba meledak dan muncul satu demi satu. Di bawah kekuatan formasi yang naik ke langit, membuat patung raksasa yang menabrak Xiaoyan segera menghilang. Yang membuat pria itu terkejut, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia segera menyadari bahwa dia sudah berada dalam formasi ini. Sialan, kapan orang ini membuat formasi sebesar itu? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.